Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sifikus, kembali lagi bersama saya Asep Iqbal. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana adik-adik, Bapak Ibu semua sudah mempelajari ini di sekolah, di kelas 1, bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah hasil perjuangan pendiri negara yang memiliki semangat dan komitmen tinggi. Komitmen yang tinggi ini adalah tekad, adalah keinginan yang diperkasai oleh para pendiri bangsa kita. Bagaimana mungkin bisa tercipta yang namanya Pancasila yang hingga saat ini masih bertahan kalau itu tidak didasarkan pada komitmen, pada keinginan yang besar. Karena memikirkan dasar negara itu tentu sangat sulit. Itu tentu sangat membuat pikiran para pendiri bangsa kita lelah begitu. Bayangkan kalau kita yang diberikan tugas untuk membuat dasar negara, membentuk ideologi apa yang kira-kira cocok dengan bangsa kita. Artinya, di sini kita sudah diajarkan bahwa tidak boleh kita menyepelekan para pendiri bangsa, the founding parents, yang telah bersusah payah begitu sulit, begitu luar biasa, merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi. Dalam pembelajaran kelas 7 ini, kita tidak terlepas dari mana sejarah perumusan Pancasila dan juga pada akhirnya Pancasila sebagai ideologi negara tersebut. Yang pertama mengenai latar belakang sejarah Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua mengenai pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh-tokoh perumus. Nah baik, tentunya kita tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini. Beliau adalah Muhammad Yamin, salah satu putra terbaik dari Sumatera Barat, putra Minang. Muhammad Yamin pernah menyatakan dalam pidatonya bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang pada kebudayaan Timur. Artinya apa? Artinya bahwa yang menjadi dasar negara kita itu bukan diambil dari negara lain, bukan diambil dari luar, tapi harus diambil dari dalam bangsa negara kita sendiri. Harus diambil dari peradaban bangsa kita, kehidupan bangsa kita. Sehingga dasar itu memang sudah benar-benar menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Pancasila. Panca artinya 5. Nah, makanya kita ada beberapa istilah, misalnya panca indera, artinya ada 5 indera di situ yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ada panca dharma, 5 janji, begitu. Jadi panca itu artinya 5 dalam bahasa Sanskerta. Nah, adik-adik SMP di sini, adik didik mungkin sekarang jarang diajarkan ya mengenai hitungan dalam bahasa Sanskerta gitu. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, dan seterusnya. Itu adalah bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, anak yang namanya Dwi itu pasti anak kedua. Begitu. Seorang yang namanya Eka itu kemungkinan besar adalah anak pertama. Seorang yang namanya Tri itu kemungkinan anak 3. Kemudian sila itu artinya batu, sendi, atau alas dasar. Dan kemudian dalam pengertian sila itu berarti juga peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Sehingga dengan demikian bahwa Pancasila itu berarti 5 dasar atau 5 peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Jadi secara bahasa diambil dari bahasa Sanskerta yang mana
Sejak dulu sudah ada istilah Panca dan Sila itu. Cuma dalam konteks kehidupan masa itu. Nah, di sini istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, tentu ini pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Jadi Pancasila itu sebetulnya bukan barang yang baru, tapi ini barang ataupun istilah yang sudah diungkapkan oleh Empu Tantular dalam buku atau kitab Sutasoma. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Oke, jadi melalui PPKI itu yang diketuai Soekarno, maka Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Oke, di sini kita ada beberapa pengertian istilah Pancasila menurut Soekarno bahwa Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, akan tetapi menjadi falsafah bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalau perilaku kita tidak sesuai dengan Pancasila, artinya kita kehilangan jiwa bangsa. Kemudian menurut Panitia 5, Pancasila itu adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisah satu sama lain. Tentunya Bapak Ibu guru pernah mengajarkan bahwa sila pertama itu menjiwai sila kedua, sila kedua itu menjiwai sila ketiga, dan seterusnya, begitu ya. Kemudian menurut Profesor Notonegoro, bahwa Pancasila diartikan sebagai dasar falsafah atau dasar filsafat negara Indonesia. Profesor Notonegoro itu adalah guru besar dari Universitas Gadjah Mada, dan beliau itu sangat ahli dalam bidang filsafat Pancasila. Nah, makanya menurut beliau bahwa Pancasila itu adalah filsafat negara Indonesia. Kita tahu ada beberapa filsafat lain, misalnya liberalisme, begitu ya, komunisme dan sebagainya. Pancasila adalah filsafat asli bangsa Indonesia. Itu kata Profesor Notonegoro. Terus Pancasila itu apa gitu? Kenapa harus ada Pancasila di negara kita, di kehidupan kita sekarang? Yang pertama, Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa. Kita lihat apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa pembentukan BPUPKI dan Usulan Dasar Negara oleh tokoh perumus Pancasila. Ini mulai dari Dr. Suzunbi Sakai atau BPUPKI. Sidang pertama atau dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Yang mana dalam momentum itu ada 3 orang anggota BPUPKI yang mengajukan pokok-pokok pikiran sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Yaitu, siapa aja? Ada Profesor Muhammad Yamin, ada Profesor Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Belum dicapai kata sepakat mengenai rumusan dasar negara yang dipilih, oleh karena itu dibentuklah sebuah panitia kecil atau panitia 9 yang membahas usulan-usulan yang diajukan dalam sidang Badan Penyelidik. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kita tahu bahwa Muhammad Yamin ngasih 5 pokok pikiran tentang dasar negara. Insinyur Supomo ngasih 5 pokok pikiran tentang dasar negara. Begitupun dengan Insinyur Soekarno. Oleh karena itu, pikiran-pikiran itu harus dihargai, harus didiskusikan kembali, harus dicapai titik temu. Oleh karena itu dibentuklah panitia kecil yang namanya panitia 9.
inilah pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei, Mr. Supomo menyampaikan pokok-pokok pikirannya yang jumlahnya juga sama 5 pokok pikiran. Yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan kedaulatan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno mengusulkan agar kelima dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Kenapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila? Walaupun ada yang setuju dan tidak setuju. Yang setuju karena secara fakta Bung Karno menyebutkan atau mengemukakan istilah Pancasila tersebut di depan forum BPUPKI pada tanggal 1 Juni di pidatonya yang ketika beliau menyampaikan 5 dasar pikiran ini, 5 pokok pikiran tentang dasar pikiran. Karena udah dikasih nama Pancasila. Kemudian di sisi lain ada yang mengatakan bahwa sebetulnya istilah Pancasila itu ada yang membisikkan kepada Soekarno, seorang yang ahli bahasa, seorang yang suka membaca kitab-kitab ataupun buku-buku zaman dulu, termasuk kitab Sutasoma. Beliau adalah Muhammad Yamin. Kemudian ada orang yang tidak sepakat 1 Juni disebut sebagai hari kelahiran Pancasila karena Pancasila sudah lahir sejak dulu. Begitu. Dan Bung Karno tanggal 1 Juni mengemukakan istilah Pancasila, sehingga ada orang yang bilang ya boleh 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari kelahiran istilah Pancasila. Tapi itu adalah monumen begitu. Yang mana 1 Juni ini kita sama-sama peringati sebagai hari kelahiran Pancasila, di mana Bung Karno mengungkapkan istilah Pancasila itu di depan forum BPUPKI. Baik, kemudian dalam proses perumusan Pancasila tersebut dilakukanlah sidang kedua BPUPKI tanggal 22 Juni tahun 1945. Anggota panitia 9 ini terdiri atas tokoh-tokoh nasional yang mewakili golongan Islam dan golongan nasionalis. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Abi Kusmo Cokro Suyoso, Abu Kahal Muzakar, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Haji Agus Salim. Kemudian mereka menyetujui rumusan dan susunan dasar negara Indonesia. Temuan itu menghasilkan yang namanya dengan Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter. Di tanggal 22 Juni tahun 1945 itu, di sidang kedua BPUPKI menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasil panitia 9 ini belum mendapat pengesahan dari BPUPKI. Selanjutnya pada 10 Juli tahun 1945, panitia kecil BPUPKI menyetujui sebulat-bulatnya rancangan pembukaan yang disusun oleh panitia 9. Pembukaan tersebut berisi tujuan dan asas negara Indonesia merdeka. Adapun panitia lainnya yang dipimpin oleh Mr. Supomo menyusun batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi ada pembagian tugas.
tanggal 10 Juli ditetapkan pembukaan tersebut. Nah, ini adalah rumusan dasar dan susunan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Ini adalah sejarahnya. Sejarah kita perlu mengetahui ini, meskipun ini pada akhirnya tidak perlu menjadi perdebatan, karena secara faktual sudah selesai. Ketika isi rumusan dan susunan dasar negara pada Piagam Jakarta, yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana kita tahu bahwa ada perbedaan Pancasila pada Piagam Jakarta dengan yang sering kita baca sekarang pada setiap upacara. Kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Di mana kita tahu bahwa sehari sebelumnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi Soekarno-Hatta dan para tokoh kita, beliau tidak beristirahat begitu setelah mengumandangkan proklamasi kemerdekaan, tapi langsung bekerja lagi. Buktinya tanggal 18 Agustus langsung diadakan sidang PPKI. Pertama, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara di dalam negara hukum Indonesia. Kemudian, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 pada 13 April 1968 dengan sistematika dan tata urutan Pancasila. Nah, jadi sebetulnya naskah Pancasila itu yang diucap ulang setiap upacara itu terjadi atau mulai ditetapkan pada era Orde Baru atau pada masa Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Sehingga dibuatlah keputusan Presiden atau Instruksi Presiden Inpres yang mengeluarkan atau membuat secara khusus Pancasila itu. Sehingga setiap Senin kita mengucap ulang Pancasila itu. Pancasila pada 18 Agustus hingga sekarang tidak pernah berubah. Yang pertama atau satu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barangkali ada yang bertanya, kenapa Pak Asep gitu? Waktu versi Piagam Jakarta dengan yang ditetapkan oleh PPKI 18 Agustus itu berbeda. Jadi ada cerita di balik itu, di mana A.A. Maramis dan kawan-kawan mengatakan kepada Bung Hatta bahwa mereka kurang sepakat kalau bunyi sila pertama itu sangat inklusif. Begitu. Dan mereka, saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, mengatakan bahwa kalau sila pertama tetap begitu, maka Indonesia Timur adalah wilayah yang akan memisahkan diri dari Indonesia. Karena mayoritas memang kita tahu Indonesia Timur non-Muslim. Artinya saudara-saudara kita dari Indonesia Timur menginginkan kesetaraan di dalam bunyi ideologi negara. Bung Hatta dan Bung Karno kemudian berdiskusi dengan Haji Agus Salim, yang mana bayangkan gitu, kita berjuang ratusan tahun untuk membentuk negara merdeka, kemudian hanya dalam satu hari gitu kan kita kehilangan Indonesia Timur. Luar biasanya negara kita, tidak lama para pemimpin kita kemudian membuat suatu teks baru dalam ideologi yang tidak melukai siapapun, tidak memberatkan siapapun, tidak mendiskriminasi siapapun, tidak mengunggulkan agama apapun, yang kemudian menjadi Pancasila
yang bertahan sampai sekarang dan setiap acara selalu kita ucap ulang. Itu adalah buah pemikiran jenius dari para founding fathers. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kita sampai kepada makna ideologi. Apa itu ideologi? Kan Pancasila disebut sebagai ideologi. Jadi ideologi itu suatu pilihan yang membawa keterikatan untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, semakin tinggi pula rasa keterkaitan atau keterikatan untuk melaksanakannya. Jadi ideologi itu harus meresap ke dalam jiwa dan pemikiran bangsa. Makanya ada istilah ideologisasi, ada istilah internalisasi nilai-nilai Pancasila. Nah itu, kalau zaman dulu Bapak Ibu guru mungkin pernah mendengar atau ada yang pernah mengikuti P4, penghayatan dan pengimplementasian ya tentang Pancasila itu ya. Saya lupa lagi istilah P4 itu. Yang mana P4 itu adalah salah satu metode internalisasi atau orang sering menyebutnya dengan doktrinisasi, indoktrinisasi nilai-nilai Pancasila begitu. Karena ideologi itu memang harus mendalam, melekat pada diri setiap bangsa Indonesia. Fungsinya itu adalah struktur pengetahuan, orientasi dasar, norma-norma, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, kekuatan yang mampu dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan, pendidikan bagi masyarakat untuk memahami dan menghayati tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Tentu saja orang yang tidak paham ideologi tidak akan memahami negara itu mau dibawa kemana. Tentu saja orang yang tidak memahami ideologi Pancasila tidak akan memiliki kesadaran bahwa kapitalisme itu misalnya liberalisme itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa nilai-nilai komunisme itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dia menganggap semua ideologi itu ya sama saja. Padahal secara ideologi di sana jelas ada nilai-nilai yang berbenturan. Karena itu, pemahaman ideologi Pancasila oleh kita semua menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam kondisi dunia yang saat ini terus bersaing, terus menanamkan ideologi bangsa negaranya kepada negara-negara lain. Ikhlas melalui banyak, melalui kebudayaan, melalui ilmu pengetahuan, melalui teknologi, melalui ekonomi, melalui politik, dan sebagainya. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, makna ideologi Pancasila yaitu sebagai keseluruhan pandangan hidup, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang membentuk masyarakat Indonesia menuju cita-citanya. Pertanyaannya, apa cita-cita bangsa Indonesia? Betul ya? Atau apa tujuan nasional bangsa Indonesia? Kita harus tahu itu. Jadi, negara itu diibaratkan sebagai suatu kapal besar yang dinaukodai oleh seorang presiden yang membawa bangsa Indonesia dari pulau yang kurang baik menuju pulau cita-cita, pulau yang penuh dengan kesejahteraan, pulau yang penuh dengan kebaikan, pulau yang penuh dengan kenikmatan di situ. Begitu. Jadi tugas seorang presiden adalah menakodai kapal yang besar ini menuju pulau cita-cita. Sehingga penting bagi para pemimpin baik nasional maupun lokal gitu ya, untuk memahami tujuan negara kita itu mau kemana, agar seiring sejalan, agar tidak salah pulau gitu. Kita mau ke pulau cita-cita, malah ke pulau yang di situ adalah pulau kanibal. Agar kita tidak terombang-ambing kehabisan bahan bakar di tengah lautan, agar kita tidak menabrak karang karena kita salah jalan, karena kita tidak tahu caranya membawa kapal itu bagaimana, kita tidak bisa membawa capeta, kita tidak bisa
membaca, mengetahui arah angin kemana, sehingga kita menjadi bangsa yang celaka, bahkan negara yang tenggelam. Banyak negara yang sudah tenggelam yang kemudian disebut dengan failed state atau negara gagal, karena tidak tahu bagaimana caranya membawa bangsa itu menuju tujuannya, atau mungkin tidak tahu tujuannya apa. Itu sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perannya banyak sekali, peran Pancasila di sini membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh, tahan terhadap segala ancaman, gangguan, dan tantangan, menunjukkan arah dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-citanya yang tadi kita bahas, menjadi pegangan dan pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah, tantangan, dan sebagainya dalam bidang politik pertahanan, memberikan kemampuan untuk membangun diri sendiri, menunjukkan kepada bangsa Indonesia gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik dan dicita-citakan, serta memberikan kemampuan untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang menyusup melalui teknologi modern kebudayaan asing. Jadi Pancasila juga sebagai filter yang digunakan untuk menyaring dampak-dampak negatif yang dibawa oleh kebudayaan melalui teknologi informasi yang saat ini tidak bisa lepas dari kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi. Pancasila nilai dasar, kemudian nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Nanti adik-adik semua akan kita dalami materi tentang ideologi ini di kelas 8. Dimensinya Pancasila dalam ideologi adalah dimensi idealis, dimensi normatif, dan juga dimensi realistis. Dimensi idealis adalah nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Kemudian dimensi normatifnya nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana yang terkandung dalam norma kenegaraan. Sedangkan dimensi realitas adalah nilai-nilai itu harus mampu mencerminkan kenyataan hidup dan perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi dimensi Pancasila sebagai ideologi, jangan sampai Pancasila itu menjadi sesuatu yang kedengarannya indah tapi tidak bisa dilaksanakan, gitu. Atau Pancasila itu menjadi sesuatu yang pelin-pelan karena mengikuti realitas, tidak punya jati diri. Pancasila tidak seperti itu. Pancasila punya idealitas, punya nilai-nilai luhur, punya nilai-nilai yang mendalam. Pancasila juga harus bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila juga harus bisa menjawab berbagai tantangan atau kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini. Jadi Pancasila itu bukan ideologi yang usang atau ideologi yang dia tetap bagus tapi dimuseumkan. Enggak. Pancasila itu adalah ideologi yang memang dia menjadi nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dan semangat komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita sudah tahu bahwa tidak pantang menyerah, selalu ikhlas, dan menghargai sesama. Bayangkan, kalau Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo tidak saling menghargai pikiran, tidak akan terbentuk yang namanya Pancasila. Mereka akan egois dengan pikiran-pikirannya sendiri. Perwujudannya, nilai-nilai semangat kebangsaan itu, yang pertama adalah mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada peringatan hari-hari nasional, terutama di bulan Agustus. Jadi kalau bulan Agustus, kita wajib kita usahakan sisihkan uang kita untuk membeli bendera, dan ya walaupun sederhana tapi kita bisa mengibarkan bendera merah putih di depan halaman rumah kita sebagai bentuk kebanggaan dan cinta kita kepada negara. Menyediakan beberapa buku bertemakan perjuangan sebagai salah satu upaya menciptakan semangat kepahlawanan. Tentu saja buku itu dibaca dari orang tua membaca buku itu dan anak-anak mendengarkannya. Ada pewarisan nilai-nilai perjuangan
nilai-nilai kejuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita, sehingga peran keluarga dalam membentuk anak yang memiliki jiwa patriotis dapat dilaksanakan di situ. Kemudian menonton film-film perjuangan yang diputar di bioskop-bioskop ataupun televisi ataupun di internet, di YouTube misalnya. Jadi ada kalanya seorang kakak membimbing adiknya, seorang ibu dan ayah membimbing anak-anaknya, seorang guru membimbing para peserta didiknya mengenai nilai-nilai kepahlawanan. Dalam kehidupan sekolah pun begitu, upacara, kemudian menyanyikan lagu-lagu, begitu ya. Bapak Ibu guru PKN, ketika saya menjadi guru dulu, selalu sebelum memulai pelajaran atau mengakhiri pelajaran, itu kita menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu daerah. Itu selalu setiap pembelajaran PKN. Kenapa begitu? Karena mau tidak mau kita harus selalu mengulang-ulang kebiasaan tersebut. Saya yakin dan percaya bahwa nasionalisme itu akan tumbuh seiring dengan kebiasaan yang dilakukan di sekolah maupun di keluarga. Kemudian menanamkan jiwa dan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur mata kuliah. Dalam kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan hari-hari raya nasional, hari-hari besar nasional, dan pahlawanan ikut serta kita di situ. Jangan acuh tak acuh, mengamalkan sikap setia kawanan di lingkungan sekitar, menghargai keberagaman dan melaksanakan kerjasama atau gotong royong. Nah ini yang mulai luntur, jadi kita harus sama-sama, itu saudara kita, tetangga kiri kanan itu saudara kita. Kita bareng-bareng, kita berkeluarga, kita bermasyarakat yang ramah. Kemudian dalam kehidupan bangsa dan bernegara, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, saling mencintai sesama manusia, senantiasa berani membela kebenaran dan keadilan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Komitmen yang muncul, yang dapat kita lihat daripada perumus dan penetapan Pancasila adalah mengutamakan semangat kesatuan, persatuan, dan nasionalisme itu sangat jelas. Tidak bicara lagi suku, agama, dan sebagainya, tapi yang dijunjung adalah kita sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa bersatu. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dan berjuang, mendukung dan berupaya secara efektif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Tentu kita pernah mendengar kisah dari Bung Hatta yang seumur hidupnya ingin membeli sepatu Beli, tapi sampai akhir hayatnya tidak pernah tercapai. Padahal mudah bagi seorang presiden, mudah bagi seorang Muhammad Hatta untuk membeli sepatu. Tapi setiap tabungannya hampir terkumpul untuk beli sepatu, datang tetangganya yang meminjam uang. Setiap mau terkumpul uang untuk beli sepatu itu, datang orang yang sakit mau berobat. Bung Hatta memberikan uangnya, mengorbankan kepentingannya, impiannya, sekedar sepatu Beli untuk kepentingan saudara-saudaranya yang lebih mampu. Baik, itulah video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengertian, menambah semangat, dan inspirasi untuk kita semua. Dan kita sampai kepada kesimpulan yang mana Bapak Ibu dan adik-adik semuanya dapat menyimpulkan ini secara konseptual dan tentunya memiliki kesimpulan masing-masing. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan di video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar memberikan kebermanfaatan yang lebih besar dan lebih luas untuk kita semua. Terima kasih. Jika Anda ingin membuat mimpi Anda menjadi kenyataan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
salam 24 jam untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.